dahulu kita tuh nggak pernah mempermasalahkan soal perbedaan. Dahulu kita asik-asik aja dengan persoalan dan perbedaan, nggak ada masalah. Dahulu kita nikmat-nikmat saja. Kita tidak akan pernah berani ngata-ngatain sahabat-sahabat kita berbeda agama sekalipun, apalagi cuma sekedar berbeda pilihan, berbeda suku, berbeda kelompok dan golongan. Nggak ada masalah sebenarnya. Ingat, kita pada waktu masih kecil, kita tuh nggak berani untuk ngatain orang saudara kita yang berbeda agama. Kita menghormati gereja. Kita kalau lewat, kita hormati gereja itu. Kita diam, jangan berisik. Kita hormati itu semua. Kita punya teman yang beragama Kristen, kalau hari Minggu kita nggak ajakin main, karena kita tahu dia pasti ke gereja. Kita dengan berbeda agama sekalipun, kita nggak main kata-kataan, kita nggak main maki-makian, apalagi cuma sekedar beda pilihan. Dulu partai cuma 3, PDI, ya P3, Golkar, dan PDI. Yang masuk Golkar nggak kita katain, yang masuk PDI nggak kita katain, yang masuk P3 kita termasuk juga, kita nggak membusungkan diri. Begitu indah peradaban akhlak pada waktu itu. Kita menghormati guru. Guru masuk, begitu ngedehem kita langsung diam. Kita selalu menyanyikan tangan ke atas, tangan ke depan, tangan ke samping, duduk biar rapi, dan tidak ada lagi satupun yang berbicara. Sekali guru bilang A, maka kita bilang A. Sekali guru bilang B, kita bilang B. Bagi kita, orang yang gede di kalangan masjid dan madrasah, apapun kata ustaz, kata kiai, kita akan sami'na wa ata'na. Kita nggak bakal masuk kamar mandi, walaupun kita mau pipis, sebelum kiai kita masuk kamar mandi. Ya, kita nggak bakal berani. Kita harus bangun lebih awal, kita bersihin sajadahnya, kita boro-boro, kita harus lipetin, kita yang gelarin, dan kita kasih parfum supaya kiai kita kena wanginya. Kita tidak akan pernah berani untuk berkata tidak. Kita nggak akan pernah berani untuk menyanggahnya. Bahkan untuk bertanya pun kita harus. Begitulah adab kita masa lalu. Saya ceritakan dari mulai berbeda agama, berbeda pilihan, sampai berbeda organisasi. Dulu kita sangat menghormati apabila teman kita tidak menggunakan kunut atau menggunakan kunut, tidak ada masalah. Dulu ada yang ikut tahlil dan ada yang tidak ikut tahlil, dan yang tidak ikut tahlil nggak akan berani ngucapin apapun kepada yang tahlilan. Saudara sekalian, mari kita lihat hari ini. Hari ini hanya sekedar beda pilihan presiden, rela ngatain saudaranya dengan sebutan hewan. Dipanggilnya cebong, dipanggilnya kampret, dipanggilnya kadrun. Hari ini kita saksikan, kita rela memanggil dengan sebutan hai kafir, hai munafik, hai pengkhianat. Hari ini kita saksikan, mudah sekali melegitimasi orang menjadi sesat, bid'ah, syirik, munafik, pengkhianat. Hari ini kita saksikan, beda pilihan, ngatain pengkhianat. Beda pilihan, ngatain munafik. Beda cara, ngatain dua kaki. Hanya sekedar foto, sekedar video, mampu memisahkan dua organisasi besar. Hanya sekedar foto dan video yang diedit, mampu meruntuhkan sebuah organisasi. Hari ini, kita saksikan itu semua. Hari ini kita lihat, beda kunut ngatain bid'ah, beda tahlil ngatain sesat. Bayangkan, apa yang terjadi tengah bangsa ini, saudara? Apa mereka sudah lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai grand design dalam perbedaan itu semua? Allah berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Di akhir ayat, sadaqallahul azim. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan, wahai manusia, manusia ini ya yang dipanggil, bukan hanya orang beriman. Wahai manusia, kami yang menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, dan dengannya wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan, kuciptakan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling kenal. Untuk saling kenal loh. Bukan untuk saling caci, saling maki. Bukan untuk saling menjelek-jelekkan dan saling memanggil dengan sebutan yang buruk. Salah satu penyebab runtuhnya bangsa, menurut yang saya pelajari di belakang ini, buku-buku sejarah yang saya telusuri, yang saya telaah,
Hancurnya itu diawali dengan situasi seperti sekarang ini di tempat kita, di negara kita. Kok mudah sekali langsung melegitimasi bahwa ini masjid sunnah, ini masjid bid'ah, ini ustadz sunnah, apa ini ustadz makruh. Mudah sekali melabeling itu. Oh, ini pilihannya Presiden Jokowi nih, berarti dia cebong. Oh, ini Prabowo nih, berarti dia kampret. Oh, ini Anies nih, berarti dia kadrun. Apa-apaan demikian, saudara. Inilah yang akan membuat hancurnya masa depan kita, saudara. Rahmat Allah akan pergi di antara orang yang bertikai. Nabi Muhammad SAW mengingatkan jauh-jauh hari. Wala tabaghadu, wala ta'asadu, wala tadabaru. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan saling iri, jangan saling dengki, jangan saling musuh-musuhan dong. Jangan saling marah, jangan saling fitnah, jangan saling menjelek-jelekan dong. Jangan saling bergunjing pula, jangan saling berprasangka, dan jangan memanggil dengan sebutan yang buruk. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah hamba Allah yang bersaudara. Hadirin, syarat sebuah kemenangan itu ya begitu. Kan tahu semua, wahai para ustadz, wahai para kiai, wahai para habaib, wahai para ulama. Marahnya Nabi ketika seorang sahabat memanggil sahabatnya lagi dengan sebutan hai Ansor, yang lain memanggil hai Muhajirin. Kan antum semua tahu, itu kan sebutan yang baik. Tapi kenapa Nabi marah? Karena itu adalah dikotomi. Karena itu adalah membeda-bedakan. Tidak ada dalam Islam yang demikian. Mengapa sekarang antum melakukan berdiam diri ketika ada orang ngatain saudaranya dengan sebutan yang tadi Al-Fakir sebutkan? Mari ajak kembali mereka menjadi seorang mukmin sejati yang tidak akan keluar mulutnya kata-kata menghina, mencela, dan memaki. Mari ajak mereka semua dengan kembali menjadi orang-orang yang muhsin, yaitu orang yang senantiasa berbuat baik. Diharamkan mulutnya daripada mencaci, memaki, dan menghina. Diharamkan mulutnya daripada bergunjing, mencari kesalahan, dan memanggil dengan sebutan yang buruk. Diharamkan itu semua, karena memang haram hukumnya. Bukankah ketika ada orang mukmin yang berselisih, perintahnya mendamaikan, bukan ngompor-ngomporin, bukan menjauh-jauhin, bukan menganggap kelompoknya menjadi kelompok yang terbaik, bukan menganggap pilihannya menjadi pilihan yang terbaik, dan mempengaruhi orang lain untuk masuk ke dalam kelompoknya. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah yang berselisih itu. Perintah Allah ini disuruh mendamaikan, tapi hari ini kita memprovokatori. Hari ini sebagian daripada netizen telah melakukan hal yang betul-betul diharamkan Allah, bukan cuma ngomporin, tapi memprovokatori. Ada pula orang-orang yang berprofesi sedemikian. Memang kita tidak menutup mata. Ada buzzer-buzzer keparat, buzzer-buzzer biadab yang senantiasa terus mengobarkan perpecahan di antara kita, dan mereka dibayar untuk melakukan itu. Buzzer bukan cerita zaman sekarang. Zaman dulu kala ada orang yang pekerjaannya begitu. Dia adalah Abdullah bin Ubay, dialah Abdullah bin Salul, dialah Abdullah bin Sabah, dan beberapa lagi yang lainnya seperti Musailamah Al-Kadzab, Sajah Taimiyah, Zulaiha bin Khuwailid. Mereka adalah para buzzer yang dibayar untuk pecah belah umat. Bukankah Ummu Rahib juga yang membangun Masjid Dirar, seorang yang sholat di belakang Nabi, tapi punya rencana yang busuk untuk memecah belah umat? Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya agungkan, yang saya senantiasa berada dalam lingkungan antum untuk kebaikan. Lihat dan bukalah. Ada 3 jangan dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Di antaranya ayat yang ke-10 Allah suruh damaikan dulu yang berselisih. Dan ayat yang ke-13 Allah perintahkan jangan lagi membeda-bedakan suku dan golongan, karena inna akramakum indallahi atqakum. Seharusnya Al-Hujurat 10, 11, 12, 13 adalah barometer keruntuhan atau hebatnya satu bangsa. Al-Hujurat 10, 11, 12, 13 adalah ayat yang harus dihafal oleh para dai, para ulama, para kiai, para habaib, dan diucapkan terus sampai dengan Pilpres 2024 agar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur terjadi di negara tercinta ini. Al-Hujurat 10, 11, 12, 13 mengandung filosofi makna peradaban satu bangsa. Mari kita lihat. Mulai ayat yang ke-10 Allah sampaikan
Apabila ada yang berselisih, damaikanlah. Kata damaikanlah mengandung unsur tidak boleh mengompor-ngomporin atau memprovokatori. Ayat yang ke-11 ada 3 jangan yang Allah sampaikan. Pertama, jangan sekali-kali mengolok-olok satu kaum. Yang kedua, jangan sekali-kali mencela atau menghina. Dan yang ketiga, jangan memanggil dengan sebutan yang buruk. Hari ini 3-tiganya kita langgar. Hari ini banyak netizen yang melanggar maksud saya. Ketahuilah, mereka memang berprofesi seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu apa yang dia lakukan dan telah menginformasikan kepada kita tentang perilaku mereka. Allah sindir mereka dalam surat Al-Humazah yang berbunyi, Wailul likulli humadatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhradah kalla la yumbazanna fil hutamah. Hutamah lah yang akan mendapat bagi mereka. Siapa yaitu? Orang yang mencela, yang mengumpat, kemudian dia menghitung-hitung. Artinya apa ini? Artinya setelah mencela, setelah menghina, setelah memaki, setelah bergunjing, setelah menjelek-jelekan, setelah memfitnah, mereka mendapatkan upah. Disitulah keabadian Al-Quran, saudaraku. Disitulah keabadian Al-Quran. Al-Quran mampu mendefinisikan pekerjaan para buzzer itu. Al-Quran mampu menceritakan siapa yang penghuni hutamah, yaitu pemecah belah umat itu. Kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim musadah fi 'amadin mumaddadah. Merekalah penghancur menyebab runtuhnya bangsa. Peradaban bangsa turun karena mereka-mereka itulah, saudara. Peradaban bangsa turun karena apa? Karena ada orang yang senantiasa berupaya memecah belah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Baru satu jangan, Allah telah mengajarkan kepada kita hal yang sangat indah. La yaskhar qauman, jangan mencela satu kaum. Boleh jadi kaum yang dicela lebih baik dari kaum yang mencela. Kalau kita buka dengan kacamata tafsir al-hadis, Ibnu Katsir atau Jalalain, maka kita akan mendapatkan pengertian utuh bahwa itu bukan sekedar ancaman, tapi sebuah ketetapan. Bukankah kata Nabi, siapa yang manggil saudaranya kafir, dia akan jadi kafir. Siapa yang manggil saudaranya munafik, dialah yang akan jadi munafik. Karena itu kita kias, kita perluas. Siapa yang manggil saudaranya dengan sebutan buruk, dia yang akan menimpa keburukan itu. Siapa yang memanggil saudaranya dengan sebutan zalim, dia yang akan jadi orang zalim. Siapa yang akan memanggil sebutan dengan sebutan pengkhianat, dia yang akan jadi pengkhianat. Saksikanlah, buktikanlah, lihatlah kata-kata itu. Siapa yang menghina saudaranya dengan sebutan yang lain, maka dia akan menerima itu. Nah, inilah jangan yang pertama yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Jangan mengolok-olok satu kaum. Boleh jadi yang diolok-olok lebih baik. Dan yang kedua, jangan mencela, jangan menghina. Hari ini kita saksikan pencelaan dan penghinaan itu bukan lagi ditujukan kepada sesama anak bangsa, tapi sama pimpinan, sama atasan, sama top leader, sama ulil amri, bahkan sama ulama, bahkan sama kiai. Mudah sekali kata-kata mencela itu. Mudah sekali kata-kata menghina itu. Dan itulah yang menyebabkan runtuhnya peradaban bangsa. Dan yang ketiga, jangan memanggil dengan sebutan yang buruk. Allah Maha tahu, memanggil dengan sebutan yang buruk ini akan membuat pecah belah bangsa. Dan hari ini kita saksikan, sejak 2019 terjadi seperti itu. Siapa yang pertama kali memanggil sebutan itu? Niscaya dia akan mendapatkan dosa yang lebih besar daripada orang lain karena dia sang pelopor. Masa iya pengikut Pak Jokowi dan Ganjar dipanggil cebong, sementara pengikut Pak Prabowo dipanggil kampret, dan pengikut Pak Anies dipanggil kadrun? Apa-apaan ini? Sampai kapan bangsa ini sadar bahwa mencela, menghina, memaki, memanggil dengan sebutan yang buruk adalah salah satu penyebab